Halo sobat-sobat, kita berjumpa lagi di program Sekedar Berbagi, episode yang ke-35. Apa kabar? Luar biasa, fantastik, yes. Selalu oke, selalu sehat, don't worry, be happy. Itulah kunci untuk senantiasa mensyukuri hidup kita. Mau berbagi tentang apa ya? Saya ingin berbagi tentang tema keluarga dan taman Edennya. Kita seringkali punya persepsi bahwa hanya Adam dan Hawa yang diberi oleh Tuhan Taman Eden. Padahal Taman Eden bukanlah sebuah taman botani, bukan sebuah taman secara fisik yang ada di suatu tempat, tetapi Taman Eden adalah taman teologis. Nah, mari kita belajar sebagai keluarga apa arti Taman Eden bagi keluarga kita. Saya hanya ingin berbagi 5 fragmen teologis berkeluarga. Kita sudah menjalani bulan keluarga, kita akan segera meninggalkannya, tetapi kita terus melanjutkan hidup sebagai keluarga. Nah, ada 5 fragmen teologis berkeluarga. Yang pertama, kita akan belajar tentang presuposisi teologis yang positif, konstruktif dalam membangun keluarga. Yang kedua, dalam Taman Eden ada ancaman-ancaman kenikmatan, ancaman-ancaman kebahagiaan. Fragmen yang ketiga, ada kehendak bebas, ada pilihan-pilihan etis yang bisa dan bahkan harus diambil oleh manusia. Yang keempat, dalam pilihan-pilihan etis itu harus ada pertanggungjawaban etis dan pastoral serta teologis. Dan fragmen yang kelima, dari pilihan itu menentukan kita hidup di dalam Taman Eden atau kita hidup di luar Taman Eden kita. So, mari sobat-sobat kita pelajari dari fragmen yang pertama. Fragmen yang pertama adalah presuposisi teologis yang positif dan konstruktif ketika kita membangun keluarga, yaitu Taman Eden. Jadi, Taman Eden bukanlah soal tempat, bukan berada di suatu desa atau negara tertentu atau ada di planet tertentu. Taman Eden adalah juga bukan soal surga dan neraka. Kalau kita telusuri Taman Eden dalam bahasa Kaldinya berarti taman kenikmatan, taman sukacita, taman kebahagiaan. Jadi setiap orang yang berkeluarga membangun cinta kasih dan mengikatkan cinta dalam perkawinan menjadi keluarga yang kudus. Sesungguhnya Allah selalu memberi kepada mereka
taman Edennya, taman kenikmatannya, taman kebahagiaannya, taman sukacitanya, taman kesentosaannya. Itu artinya. Maka ketika Allah berkata, tidak baik manusia seorang diri saja dan aku akan memberinya seorang teman yang sepadan. Dia ditempatkan di taman kenikmatan, taman kebahagiaan, taman sukacita. Dalam bahasa Aram, Adonai berarti taman Allah. Itulah presuposisi teologis bahwa ketika orang membangun perkawinannya, membangun mahligai pernikahannya, membangun sebuah keluarga, Allah memberikan kepada mereka yaitu taman kenikmatan, taman sukacita, taman kebahagiaan, taman Allah. Itulah sebabnya taman Allah ini adalah proses menjadi, terus becoming, jadi. Mau kita rawat, kita jaga, kita kelola, kita pertanggungjawabkan. Supaya taman itu tetap menjadi taman kenikmatan kita, taman kebahagiaan kita, taman kesentosan kita, taman Allah. Ini presuposisi teologis. But kenapa dalam suatu keluarga akhirnya banyak kesedihan, banyak pertengkaran, bahkan perlu diatur dengan undang-undang KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Masuk dalam fragmen yang kedua. Di dalam taman kebahagiaan, taman kenikmatan, taman sukacita, di dalam taman Allah itu sendiri ternyata ada ancaman-ancaman bagi kenikmatan, kebahagiaan, dan sukacita itu sendiri. Siapa? Ya dari iblis dan dari setan yang juga berkarya ingin merusak taman kenikmatan kita, taman Eden kita, taman kebahagiaan kita. Iblis dari bahasa Yunani artinya diabolos. Diabolos artinya penjerumus, artinya pendakwa ke dalam kejahatan. Itulah sebabnya sang iblis yang dianalogikan dengan seekor ular mencoba membalik sabda ilahi. Bukankah Allah melarang kamu memakan semua makanan tumbuh-tumbuhan hewan di taman ini? Enggak, hanya 2 pohon saja, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, dan pohon kehidupan. Pada saat kamu memakannya, kamu akan mati. Iblis mendakwa lagi, bohong itu. Allah akan tahu bahwa saat kamu memakannya, kamu akan menjadi sama seperti Allah. Nah, manusia akhirnya lebih mendengarkan suara sang penjerumus. Lalu dilihatnya buah itu nikmat dan menggoda hatinya. Nah, mulai kematian ini bukan kematian biologis seperti orang memakan buah yang beracun. Tapi pengetahuan yang baik dan yang jahat adalah pohon teologis. Sumber otoritas untuk mengatakan baik dan jahat hanya Allah, hanya Tuhan Sang Pencipta. Tapi setan, dalam bahasa Yunaninya satanas, yang berarti menjadi seteru atas kehendak Allah, melawan. Tidak Allah, aku akan jadi sama seperti Allah. Maka Allah berkata jangan membunuh, manusia berkata enggak apa-apa, no problem, demi agama, demi bangsa, demi suku, demi martabat. Apa yang terjadi? Kamu akan mati. Betul toh? Itulah sebabnya manusia merampas dan akhirnya manusia lebih mengikuti
bujukan, tawaran iblis untuk menjadi sama seperti Allah. Sebab tujuan setan untuk mendorong manusia melawan kehendak Allah adalah supaya manusia memang mengalami kematian teologis. Kematian teologis adalah kematian ketika kita tidak lagi bisa membedakan mana yang jahat dan mana yang baik, mana yang benar dan mana yang salah. Hati-hati, di Taman Eden kita selalu ada ancaman-ancaman kenikmatan itu. Fragmen yang ketiga, akhirnya manusia ada pilihan kehendak bebas. Jangan salahkan iblis, jangan salahkan setan. Karena memang itu pekerjaannya. Karena memang itu identitas dirinya. Manusia bisa kok memilih, mau memilih iblis atau memilih Allah. Manusia bisa mendengar kok suara Tuhan dan suara setan. Bisa mendengar kok suara surga dan suara neraka. Tetapi itu tidak penting. Yang lebih penting adalah manusia punya kehendak bebas untuk memilih dan mengikuti suara mana yang mau saya dengar, suara mana yang mau saya pilih, suara mana yang mau saya ikuti. Dan Adam serta Hawa lebih memilih suara setan untuk melawan Allah, menjadi seterunya. So, kehendak bebas itu akhirnya bermuara kepada kedua kutub, mau kutub kehidupan atau kutub kematian. Allah bersabda, jangan kamu makan supaya kamu tidak mati. Tapi manusia lebih memilih iblis. Karena buahnya ranum, buahnya menggoda, buahnya menggiurkan. Tawaran dari iblis lebih menggiurkan. Kamu akan jadi sama seperti Tuhan. Betapa mengagumkannya, betapa nikmatnya kalau saya sama seperti Tuhan, maka suara itu yang diambil. Maka pilihan kematianlah yang didapatnya. Fragmen yang keempat, pilihan bebas kita itu akhirnya juga harus bermuara pada tanggung jawab etis dan pastoral kita. Lalu mereka sadar bahwa mereka telanjang dan mereka bersembunyi di semak-semak. Mulailah sadar akan kedosaannya, sadar akan pelanggarannya kepada Allah. Di hadapan Allah, semua manusia telanjang, tidak ada lagi yang bisa ditutup-tutupi. Sekalipun ia bersembunyi di semak-semak belukar dosanya. Buah dari dosa adalah kematian. Maka manusia bersembunyi dari Allah. Namun perlu diingat bahwa dosa bukanlah realitas akhir. Mengapa? Ya karena manusia memang hanya seorang ciptaan, makhluk yang terbatas. Allah tidak membunuh manusia Adam dan Hawa dan menciptakan Adam dan Hawa dengan chip yang sempurna yang tidak bisa salah. Nonsen. Karena memang manusia adalah ciptaan. Ia tidak akan bisa menjadi sempurna dan tidak bisa tidak bersalah seperti sang penciptanya. Maka Allah memanggil manusia yang melawan dirinya itu. Maka Allah menggapai manusia yang memberontak terhadap dirinya.
Mengapa bukan Adam dan Hawa yang berdosa yang mencari Allah? Karena dalam kedosaan kita tidak lagi bisa membedakan mana yang baik dan yang jahat. Itulah sebabnya Allah menghampiri mereka berjalan di jalan kenikmatan di Taman Eden, taman kesentosaan. Tetapi di sana tidak ada Adam dan Hawa. Maka Allah memanggilnya, "Hai manusia, di manakah engkau?" "Aku di sini." "Mengapa engkau bersembunyi?" Taman kenikmatannya itu tidak bisa lagi dinikmati. Manusia bersembunyi karena dia telanjang. Sekalipun dosa, dia bukan realitas akhir. Itulah sebabnya manusia tidak boleh dibunuh karena kedosaannya. Allah menciptakan ulang, lalu Allah membuatkan pakaian dari kulit pohon. Itu artinya Allah memberikan pakaian baru bagi Adam dan Hawa, supaya Adam dan Hawa layak keluar dari semak-semak belukar dosanya, kembali dalam pelukan kasih ilahi, dengan pakaian yang Allah berikan, dengan pakaian yang baru, supaya dia dapat bergaul kembali, mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuatnya secara etis dan pastoral kepada Sang Penciptanya. Nah, fragmen yang kelima, akhirnya pilihan. Jadi pilihan itu kita mau hidup di dalam Taman Eden kita atau keluar dari Taman Eden kita. Dari Taman Eden, taman kenikmatan, taman sukacita, taman kebahagiaan, taman kesentosan, taman Allah yang telah Allah berikan, atau mau keluar. Ya sama seperti Adam. Mengapa engkau memakannya, Adam? Lalu ia membuat mekanisme pertahanan diri. Wanita yang kau berikan itulah yang memberikannya kepadaku. Padahal Allah memberikan kenikmatan, Allah memberikan kebahagiaan, Allah memberikan sukacita, maka Allah jugalah yang disalahkan. Seandainya Allah tidak memberi Hawa, aku tidak jatuh seperti ini. Nah, Adam ternyata tetap mengambil keputusan untuk tidak mau menerima Taman Eden itu. Hawa juga ditanya, iblis itulah yang menggoda aku. Iblis tidak bisa membunuh manusia. Kuntilanak tidak bisa mencekik manusia. Dracula tidak bisa menghisap darah manusia. Tetapi setan dan iblis bisa memakai tangan manusia untuk membunuh orang lain. Setan, iblis bisa memakai hati manusia untuk membenci sesamanya, membenci Allahnya, untuk melawan Allahnya. Itulah sebabnya Hawa ingin melempar tanggung jawab kepada sang iblis. Maka Allah melihat bahwa Hawa pun memilih untuk hidup di luar taman kenikmatan, taman sukacita. Manusia lebih memilih hidup di luar Taman Edennya, taman Allahnya yang Allah berikan kepada manusia. Ini sebuah fragmen yang menggambarkan keluarga yang gagal, tetapi keluarga yang akhirnya juga diperbaiki oleh Allah, diberikan pakaian baru, supaya ia dapat berkeluarga kembali. Karena itulah kehendak Allah, supaya Taman Eden didatangkan kembali, Taman Eden dihadirkan kembali, Taman Eden dinikmatinya kembali, karena itu memang pemberian Allah. Ayo sobat-sobat, kita saling mendoakan, kita saling mendukung, kita saling melayani,
kita saling menjaga supaya kita tetap hidup di dalam taman Eden kita, taman kenikmatan kita, taman pemberian kita. Terima kasih. Salam, berjumpa kembali pada episode berikutnya. Yes. Salam.